Salah satu teori yang bisa menjelaskan kenapa Amato sangat sulit pulang ke bumi. Bisa jadi Amato dan istrinya itu memang lagi berada di universe lain. Walaupun kita juga nggak tahu kalau multiverse itu eksis atau enggak di animasi Bobo Boy, tapi ini juga bisa jadi alasan kenapa Amato tidak langsung menghubungi Bobo Boy dan Tuaba. Karena sejauh ini yang kita lihat hanya Mas Mana yang punya akses untuk berkomunikasi dengan Amato. Bukan lawanku, kau yang sepatutnya membantu Bobo Boy. Tak perlu, biarlah dia berdikari. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit yang seperti biasa akan membacakan dan menjawab pertanyaan kalian hasil dari hashtag Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyau. Pertanyaan yang pertama dari Ella Astuti. Hashtag Tanya Dong. Bobo Boy itu sebenarnya udah tahu belum sih kalau ayahnya atau Amato itu adalah bagian dari anggota Tapops? Kalau menurut Nit sepertinya Bobo Boy itu tidak tahu karena sejauh ini yang kita lihat Bobo Boy tidak pernah mempertanyakan keberadaan ayahnya pada anggota Tapops yang lain. Kalau memang benar Amato itu seseorang yang penting di Tapops, tentunya anggota Tapops yang lain pasti bakal memberitahu keberadaan ayah Bobo Boy kepada Bobo Boy. Namun ini tidak. Atau mungkin memang benar adanya Amato itu berada di pasukan yang lain, yang berarti dia bukan anggota Tapops tapi masih memiliki relasi atau kerjasama dengan pasukan Tapops. Pertanyaan berikutnya dari Syafira Melati. Hashtag Tanya Dong. Bobo Boy Galaxy musim kedua akan ada pergantian OS nggak nantinya? Kalau menurut Nit, OS-nya pasti bakal tetap sama, yaitu dunia lain. Maksudnya lagu dunia baru, cuman dengan visualisasi opening yang berbeda karena bakal ada elemen-elemen yang ada di Bobo Boy Movie 2 yang dimasukin ke dalam opening yang baru. Terutama upgrade kekuatan Bobo Boy yang di OS pertama kan diperlihatkan hanya elemental tahap 1 aja. Sedangkan Bobo Boy yang sekarang sudah bisa mengendalikan elemental tahap kedua dan ia juga punya elemental fusion. Yang tentunya visual animasi dari OS Bobo Boy Galaxy musim kedua tentunya bakal jauh lebih keren daripada musim pertama. Pertanyaan berikutnya dari Bobo Boy Sorry Trio Cool. Hashtag Tanya Dong. Bang, kenapa Bobo Boy Gentar itu santai aja dan senyum saat melawan musuh kayak Bobo Boy Air dulu? Dan kenapa Bobo Boy Gentar juga mukanya menakutkan saat kemunculannya di komik Gopal bilang begitu? Please dijawab ya. BTW yang jawab Nit ya, bukan Bang Nat. Jadi kalau menurut Nit, Bobo Boy Gentar adalah fusion elemental yang memiliki personality yang cukup unik karena sifatnya itu jauh berbeda dari Bobo Boy Halilintar dan Bobo Boy Gempa. Selain itu, ia juga memiliki sifat overconfidence atau terlalu percaya diri yang membuat dirinya tuh terkesan sombong dan belaga. Yang lebih parahnya lagi, pada saat pertama kali muncul, Bobo Boy Gentar tidak memahami kekuatannya sama sekali sehingga terlihat kalau Bobo Boy Gentar tidak memiliki kekuatan. Yang sebenarnya ia punya kekuatan, namun konsep penggunaannya yang berbeda dari elemental yang lain. Pertanyaan berikutnya dari Pizap 211 Boy. Panjang banget pertanyaannya, jadi singkat aja. Pertanyaan saya, Bang Nat, apakah 5 fusion Bobo Boy bisa dipecah jadi 5 Bobo Boy? Moga dibales. Ini konten Nit ya, bukan konten Bang Nat. Jadi kalau mau nanya ke Nit ya. Kalau emang Bang Nat ada nanya-nanya atau ngejawab di sini, itu emang lagi kebetulan. Nanya-nanya ke Bang Nat terus. Ini kan konten bagian Nit. Oke, baiklah, kali ini biar Bang Nat jawab dulu ya. Soalnya nih lagi ngambek tuh gara-gara kalian juga sih. Jadi, kalau emang Bobo itu benar bisa menggunakan pecah 5, itu tidak berlaku buat elemental fusion. Karena seperti yang kita tahu,
Boboiboy Frostfire dan Boboiboy Glacier itu perlu Boboiboy Ice sebagai elemental penyusunnya. Jadi kalau ada elemental penyusun yang sama, Boboiboy gak akan bisa menggunakan kuasa itu secara bersamaan. Kecuali ibaratnya ada Boboiboy Frostfire dan Boboiboy Supra. Mereka terdiri dari 4 elemental yang berbeda. Jadi bisa saja mereka berada di waktu yang bersamaan. Pertanyaan berikutnya dari Farhan Faiz. Hashtag tanya dong, Kak Nit, bagaimana sifat-sifat Boboiboy Fusion? Wah, ini kayaknya bakal panjang banget kalau Nit omongin di sini. Jadi sebaiknya kita nanti bikin konten yang terpisah soal sifat-sifat dari elemental fusion Boboiboy. Pertanyaan berikutnya dari Roy Gaming. Hashtag tanya dong, apakah fusion ada tahapnya? Kalau menurut Nit sepertinya elemental fusion tuh nggak ada tahapnya. Jadi dia seperti sebuah kemampuan khusus yang hanya bisa diakses pada tahap kedua. Jadi pada saat tahap 1 dan tahap 3 Boboiboy tidak bisa melakukan elemental fusion. Ini baru asumsi ya, kan kita nggak tahu kedepannya Monster mau bikin konsep seperti apa. Pertanyaan berikutnya dari Hakim Al-Fatih. Hashtag tanya dong, apakah Boboiboy Galaxy akan terus dilanjutkan sampai musim 3? Please jawab Bang Nat. Bang Nat lagi. Ini kan konten Nit. Abang, tuh kan mereka mah gitu terus. Bang Nat lagi. Ini kan konten bagian Nit. Kenapa nanyanya ke abang mulu? Ya gimana ya, jangan salahin ke Bang Nat juga. Kan yang nanya mereka, bukan Bang Nat. Ya udah, kalau gitu, kalau ada yang nanya ke Bang Nat lagi di konten hashtag tanya dong, gak akan Nit jawab. Pertanyaan berikutnya dari Kapi Anas. Hashtag tanya dong, apakah fusion Boboiboy memiliki kesamaan kuasa? Kalau menurut Nit, sepertinya kuasa elemental fusion itu memiliki keunikannya masing-masing. Contohnya Frostfire yang fokus kepada serangan, Glacier yang fokus kepada defense, Supra yang berfokus pada kecepatan, Sori yang berfokus pada ledakan, dan Gentar yang berfokus pada mekanis. Jadi setiap elemental itu punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, matane.